Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembacaan kita dari kitab Hasyiyah Al-Ajurrumiyah. Sekarang kita bahas tentang babu mansubatil asma'i. Bab tentang isim yang dinasabkan, isim-isim dinasabkan. Ai babul asma'il mansubati. Artinya bab isim-isim yang dinasabkan. Jadi mansubatil asma mananya al-asma al-mansubah. Wa taqaddamat mansubatul af'ali, dan telah terdahulu pembahasan tentang fiil-fiil yang dinasabkan. Jadi memang kalau kita lihat urutannya Jurmiyah itu, ya, kita sudah membahas fiil yang dinasabkan ketika membahas babul af'al, ya. Di babul af'al kita sudah belajar huruf-huruf yang menasabkan fiil mudhari. Makanya beliau mengatakan sudah duluan tuh pembahasan tentang fiil-fiil yang dinasabkan. Baik. Al-mansubatu khamsata asyara. Isim yang dinasabkan itu ada 15. Dzakara minha arba'ata asyara ala sabil ijmali wa ta'dadi. Li'annahu ablaghu lit-talibi. Summa fassalaha baban wal khamisa asyara al mansubu minazil khafidi, ya. Taib. Beliau menyebutkan 14 darinya, ya, dengan jalan global secara umum, karena itulah yang paling mudah untuk disampaikan kepada para pelajar. Kemudian beliau menjelaskannya bab demi bab, dan yang ke-15 adalah al-mansub binazil khafidi. Jadi kenapa beliau mengomentari seperti ini, ya? Karena kalau kita hitung, setelah beliau menyebutkan isim dinasabkan ada 15. Yang pertama maf'ul bih, yang kedua masdar, ketiga dzaraf zaman, keempat dzaraf makan, kelima hal, keenam tamyiz, ketujuh mustasna, ke-8 isim nyala, ke-9 munada, ke-10 maf'ul min ajli, ke-11 maf'ul ma'ah, kemudian ke-12 khobarnya kana dan saudara-saudaranya. Kemudian ke-13 isim ini dan saudara-saudaranya. Yang ke-14 adalah tabi. Jadi enggak lengkap, ya. Ternyata cuma 14. Tapi ya, ini banyak yang pada akhirnya berusaha untuk menafsirkan jumlah 15 ini. Jadi ada yang mengatakan yang 15-nya adalah kan khobarnya kana wa khutuha, isim ini wa khutuha. Nah, yang ke-15 adalah akhwatu kana dan akhwatu inna. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Jadi pas 15 sebetulnya. Tapi ada juga yang mengatakan kurang, memang 14, ya. Termasuk pensyarah kitab ini Hasyiyah Al-Ajurrumiyah mengatakan itu cuma 14. Nah, yang ke-15 apa? Menurut beliau yang ke-15 adalah al-mansubu binazil khafidi, dinasabkan dengan menghilangkan al-khafid yang menjarkan. Mungkin ini baru bagi sebagian antum, ya. Mansub binazil khafidi itu seperti misalnya kita katakan, ya, at-tauhidu lughatan, ya, misalnya at-tauhidu lughatan al-ifradu, ya, misalnya begitu. At-tauhidu lughatan al-ifradu. Tauhid secara bahasa artinya adalah menunggalkan. Nah, perhatikan di situ kata lughatan. Kenapa lughatan dibaca lughatan? Padahal di tengah-tengah begitu kan? At-tauhidu lughatan, ya, ini kan lughatan tengah-tengah namanya. Nah, lughatan ini dinasabkan karena membuang huruf jar. Istilahnya mansubun binazil khafidi. Sebagian kitab ada yang mengatakan istilah lain dari mansubun binazil khafidi adalah naibul dzaraf, ya, pengganti dzaraf. Karena asal dari lughatan, ya, at-tauhidu fil lughati, gitu maksudnya. At-tauhidu fil lughati al-ifradu, ifradullahi bil ibadah, misal seperti itu. Tauhid secara bahasa, ya, tauhid fil lughah, ya, di dalam bahasa, secara bahasa. Nah, itu namanya mansubun binazil khafidi. Jadi kalimat yang seperti ini, at-tauhidu lughatan apa, at-tauhidu istilahan apa, ini namanya mansubun binazil khafidi, ya. Tayyib. Wahiyal maf'ulu bihi wal masdaru. Yang pertama adalah maf'ul bih, kemudian yang kedua adalah masdar. Bada'a bil maf'uli bihi li'annahu alladhi yaqa'u bainahu wa bainal fa'ili
al-iltibasa. Ya. Beliau memulai dengan membahas maf'ul bih karena sesungguhnya maf'ul bih adalah yang terletak antaranya, ya, yang terjadi di antara dan di antara fa'ilnya al-iltibas, ya. Al-iltibas itu artinya adalah kerancuan, ya. Kerancuan karena saking dekatnya dengan fa'il, ya kadang orang tidak bisa membedakan mana yang fa'il, mana yang maf'ul bih. Taib. Wa illa fal munasibu an yuqaddama al maf'ulul mutlaqu li'annahu al maf'ulul haqiqiyyu. Ya. Kalau bukan karena alasan tersebut, maka yang lebih cocok adalah didahulukan maf'ul mutlak, ya. Karena maf'ul yang hakiki, ya, adalah maf'ul mutlak. Maf'ul yang hakiki maf'ul mutlak. Kenapa? Karena kan maf'ul itu masdar dari fi'il. Maka dia yang lebih berhak untuk dijelaskan lebih dulu, ya, karena setiap ada fi'il yang setelahnya ada masdarnya adalah maf'ul mutlak. Taib. Wal maf'ulu bihi nahwu darabtu Zaidan wal masdaru nahwu darabtuhu darban. Dan maf'ul bih contohnya darabtu Zaidan. Darabtu Zaidan, darabtu fi'lan fa'il, Zaidan maf'ulun bihi mansubun. Kemudian contoh masdar darabtuhu darban. Darabtuhu lengkap fi'il fa'il maf'ul bih. Darban kita katakan maf'ulun mutlaqun mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Taib. Wa dzarfuz zamani wa dzarful makani. Yang ketiga dzarf zaman dan yang keempat adalah dzarf makan. Dzarfuz zamani nahwu sumtul yauma wa dzarful makani nahwu jalastu amama syaikhi. Wa yusammayani bil maf'uli fihi. Dzarf zaman contohnya sumtul yauma, aku berpuasa hari ini. Maka sumtu fil fa'il al-yauma dzarfuz zamani mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Dan dzaraf makan contohnya jalastu amama syaikhi. Saya duduk di depan syekh, maka jalastu fi'il fa'il amama dzarful makani mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Asy-syaikhi mudhafun ilaihi majrurun. Dan keduanya dinamakan dengan maf'ul fih. Jadi dzaraf zaman dan dzaraf makan punya istilah lain namanya maf'ul fih. Karena memang baik dzaraf zaman maupun dzaraf makan punya makna fi. Kan kalau kita katakan sumtul yauma, sumtu fi al-yaum kan, di hari ini. Jalastu amama, jalastu fi amami syaikhi. Saya duduk di depan syekh. Baik. Wal halu wat tamyizu, kemudian selanjutnya adalah hal dan tamyiz. Al halu nahwu jaa Zaidun rakiban wat tamyizu nahwu tibtu nafsan. Ya, hal contohnya jaa Zaidun rakiban, keterangan kondisi. Zaid telah datang rakiban dalam keadaan berkendara. Maka jaa fil madi Zaidun fa'il rakiban halun mansubun. Tamyiz ini keterangan zat. Jadi kalau hal itu menjelaskan keadaannya, kalau tamyiz zatnya. Contohnya tibtu nafsan. Ya. Toba itu kan wangi, ya, wangi atau baik. Aku dalam keadaan baik, apanya? Nafsan, badannya. Atau aku ya dalam keadaan harum, apanya? Badannya. Maka di sini tibtu fil fa'il, nafsan sebagai tamyizun mansubun. Tayyib. Kemudian wal mustasna wasmula wal munada. Mustasna, ya, yang dikecualikan, isim nyala dan juga munada, kata yang dipanggil. Al mustasna fi ba'di ahwalihi wa huwa ma idza kana al kalamu taman mujaban nahwu ja'al qaumu illa Zaidan. Mustasna pada sebagian kondisinya yaitu apa yang apabila kalimatnya adalah sempurna positif. Contohnya ja'al qaumu illa Zaidan. Ya, ja'al qaumu illa Zaidan. Telah datang kaum kecuali Zaid. Maka Zaidan ini ya ja'al qaumu ja'a fil madi al qaumu fa'il illa adatul istisna. Zaidan mustasna mansubun bi illa. Wa alamat nasbi fathatun dhahiratun bi akhiri. Ini contoh yang kalimatnya sempurna positif. Nanti insyaallah di babnya kita akan belajar tentang yang kalimatnya sempurna negatif, kemudian tidak sempurna dan negatif. Taib. Wasmula an-nafiyatu lil jinsi. Nahu la ilaha illallah. Dan isim la yang menafikan jenis. Jadi la yang menafikan jenis, kan la itu sebenarnya ada banyak ya. Ada la nahiyah, ada la nafiyah. Ada la yang artinya jangan, ada la yang artinya tidak. La yang artinya tidak pun nanti ada macam-macam.
Nah, ada satu macam yang disebut dengan la allati linafil jinsi. La yang menafikan jenis. Misalnya la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Keraguan macam apa? Semua jenis keraguan. Jadi dia menafikan jenis, ya. Nah, la yang menafikan jenis hukumnya sama seperti inna. Dia butuh kepada isim dan khobarnya. Bedanya isimnya la itu mabni. Maka kalimat la ilaha illallah kita katakan la nafiatun lil jinsi ta'malu amala inna, ilaha ismula mabni ala fathi fi mahalli nasbin. Kemudian illa adatul istisna mulghatun. Allahu badal. Badal dari mana? Kalimat la ilaha illallah itu ada yang dibuang. Asalnya la ilaha haqqun illallahu. Jadi Allah itu badalnya dari haqqun yang dibuang. Taib wal munada fi ba'di ahwalihi nahu ya abdallahi. Dan munada pada sebagian keadaannya contohnya ya abdallahi. Wahai Abdullah, Abdullah. Jadi yang beliau kasih contoh, kenapa dibilang sebagian kondisinya? Karena kondisi munada itu ada beberapa, ada dua kondisi. Ada yang dibaca mansub, ya Abdullahi, ada yang dibaca mabni atas dhammah, seperti ya Zaidu, ya Aisyatu, ya Fatimatu. Nanti pada babnya kita akan bahas secara rinci. Nah, wal maf'ulu min ajlihi wal maf'ulu mahu. Maf'ul min ajli keterangan tujuan dan maf'ul ma'ah keterangan penyertaan bersama, ya. Al maf'ul min ajlihi wa yuqalu al maf'ulu lahu nahu ji'tu talaban lil ilmi. Maf'ul min ajli dan dikatakan, ya, istilah yang lain adalah maf'ul lah. Contohnya ji'tu talaban lil ilmi, saya datang untuk menuntut ilmu. Jadi talaban ini tujuan dia datang. Talaban lil ilmi. Tayyib. Wal maf'ulu ma'ahu nahu sirtu wan nila, dan maf'ul ma'ah keterangan penyertaan contohnya sirtu wan nila. Saya berjalan bersama sungai Nil. Maksudnya, ya, berjalan menyusuri sungai Nil. Saya berjalan dengan cara berjalan saya manusia. Sungai ini berjalan dengan cara mengalir, ya. Sirtu fil fa'il, wawunya namanya ma'iyah. Al waw wawul ma'iyah, an-nila maf'ulun ma'ahu mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Selanjutnya wa khabaru kana wa akhawatiha wasmu inna wa akhawatiha. Khabarnya kana dan saudara-saudaranya, dan isimnya inna dan saudara-saudaranya. Khabaru kana wa akhawatuha, ya, nahu wa kana Allahu ghafurar rahima. Khabarnya kana dan saudaranya contohnya wa kana Allahu ghafurar rahima. Di sini kan, ya, wawunya ataf kana fil madhi naqis. Allahu lafzul jalal sebagai isimnya kana marfu', ghafuran ini sebagai khabarnya kana mansub. Begitupun rahiman khabarnya kana yang kedua mansub. Baik. Wasmu inna wa akhwatuha aw akhwatiha nahu innallaha ghafurur rahim. Isim inna dan saudaranya contohnya innallaha ghafurur rahim. Jadi kalau kana yang mansub khabarnya, adapun inna yang mansub isimnya. Innallaha ghafurur rahim, inna harfu taukidin wa nasbin. Allah ismi inna mansub, ghafurun khabar inna marfu, rahimun juga khabar inna yang kedua marfu. Kemudian wa maf'ula dhanna wa akhwatiha nahu dhanantu zaidan muntaliqan. Dan kedua maf'ulnya dhanna dan saudara-saudaranya. Contohnya dhanantu zaidan muntaliqan, ya, saya sangka Zaid itu pergi. Di sini dhanantu fil fa'il, zaidan maf'ulun bihi awal mansub, muntaliqan maf'ulun bihi sanin mansub, ya. Wa taqaddamat fil marfu'ati, dan telah terdahulu pembahasan tentang kana, inna dan dhanna ini di bab marfu'at, makanya di bab mansubat tidak diulang lagi. Wa khabaru ma al-hijaziyah, dan khabar ma al-hijaziyah contohnya ya ma hadza basyara, ya, ma hadza basyara. Ma hadza basyara ini bukanlah manusia, ini kutipan dari surah Yusuf, ya, ketika para, ya, teman-temannya istri, ya, istri apa namanya Fir'aun, ya, istri Fir'aun memanggil teman-temannya, kemudian ketika mereka melihat Nabi Yusuf, ya, karena ketampanannya mereka mengatakan mahada basyara. Saking tampannya mereka kira Nabi Yusuf adalah malaikat. Nah, di sini mahada basyara, ya, kita bisa lihat di catatan kakinya i'rabnya. Ma di situ adalah ma hijaziyah, dia sebagai nafi tapi dia berfungsi seperti amalan, ya,
Ya, dia berfungsi seperti inna ya. Jadi ma nafiyah, kemudian hada hanya harfu tanbih, dan isim isyarah ini sebagai isimnya ya. Marfu. Kemudian basyara ini sebagai khobarnya ma al-hijaziyah mansub ya. Baik. Ini tambahan dari beliau ya, tambahan dari pengarang Al-Hasyiyah Al-Ajurmiyah. Baik. Kemudian selanjutnya wattabi'u lil mansubi wa huwa arba'atu asya' an-na'tu wal 'athfu wat tawkid wal badalu. Yang mengikuti kata ini nasabkan dan dia ada 4 yaitu na'at, 'athaf, taukid dan badal. At-tabi'u lil mansubi wa huwa tamamul 'adadi wa huwa arba'atu asya'. Ya, dan yang mengikuti yang nasabkan itu adalah bilangan penyempurna. Dan dia ada 4 macam. An-na'tu nahu ra'aitu Zaidan al-aqila, saya melihat Zaid yang berakal. Wal atfu ra'aitu Zaidan wa Bakran, dan atop contohnya ra'aitu Zaidan wa Bakran, saya melihat Zaid dan Bakar. Wat taukidu ra'aitu Zaidan nafsahu ya. Dan contoh taukid ra'aitu Zaidan nafsahu, saya melihat Zaid dirinya. Wal badalu nahu ra'aitu Zaidan akhaka. Contohnya ra'aitu Zaidan akhaka, saya melihat Zaid saudaramu. Jadi tadi ra'aitu Zaidan, ra'aitu fil fa'il, Zaidan yang maf'ul bih, al-akila na'tun li Zaidan mansubun. Wa bakron al-waharbatun, bakron ma'tufun ala Zaidan mansubun. Nafsahu, nafsa taukidun ya, li Zaidan mansubun, haknya mudhaf ilaih. Kemudian akhaka ini adalah badalun min Zaidan mansubun. Wa alam nasbil alifun niyabatan anil fathati li'annahu minal asmaul khamsati. Kemudian kafnya adalah mudhafun ilaih. Taib ya. Dengan demikian selesai pembahasan tentang bab mansubatil asma. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.